Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana Islam memandu kita untuk menjadi karyawan yang baik? Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang menebarkan keberkahan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan tuntunan agar kita bekerja dengan nilai-nilai mulia seperti ikhlas, amanah, jujur, persaudaraan, dan juga keadilan. Di sini mari kita pelajari lebih dalam bagaimana menjadi karyawan yang baik menurut perspektif Islam. Simak hingga akhir untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membawa perubahan besar dalam karir dan kehidupan kita. Untuk prinsip yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini berarti melakukan segala sesuatu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari manusia. Dalam bekerja, seorang muslim harus memiliki niat yang tulus bahwa pekerjaannya adalah ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dan menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Demikianlah agama yang lurus. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Seorang karyawan yang datang tepat waktu meski tidak diawasi, karena ia sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Atau contoh kedua, karyawan yang tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak mendapatkan pujian dari atasannya. Atau contoh ketiga, seorang pegawai yang menyelesaikan tugasnya dengan baik karena menganggap pekerjaannya sebagai ibadah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu bekerja dengan amanah. Nah, amanah di sini itu berarti tanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada seseorang. Dalam bekerja, amanah mencangkup melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh atasan atau perusahaan. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika ia berjanji, diingkari. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, untuk beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan, mungkin ada seorang karyawan yang menjaga rahasia perusahaan dan tidak membocorkannya kepada pihak luar. Atau contoh kedua, seorang pegawai yang tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Atau contoh ketiga, seorang pekerja yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya meskipun tidak ada pengawasan langsung. Nah, sekarang mari kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu bekerja dengan jujur. Kejujuran adalah sifat yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam bekerja, seorang karyawan harus selalu berkata dan bertindak jujur, baik dalam laporan pekerjaan maupun dalam interaksi sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar atau jujur. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, tetaplah kamu berlaku jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkanmu ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, beberapa contoh amalannya mungkin melaporkan hasil kerja yang sesuai dengan kenyataan meskipun ada kekurangannya. Atau contoh kedua, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Dan untuk contoh ketiga, tidak memalsukan data atau laporan keuangan demi keuntungan pribadi. Nah, sekarang kita lanjut ke prinsip yang keempat, yaitu bekerja dengan persaudaraan atau ukhuwah. Di dalam Islam, hubungan antara sesama muslim diibaratkan sebagai satu tubuh. Ukhuwah atau persaudaraan berarti menjaga hubungan baik, tolong-menolong, dan saling menghormati dalam lingkup pekerjaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum muslimin dalam cinta, kasih sayang, dan simpati di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh turut merasakan sakit dan demam. Hadis riwayat Muslim. Nah, mungkin untuk beberapa contohnya, yang pertama, itu bisa membantu rekan kerja yang kesulitan menyelesaikan tugasnya.
Atau contoh kedua, menjaga suasana kerja yang harmonis dengan saling menghargai dan berkomunikasi dengan baik. Atau contoh ketiga, tidak iri atau dengki dengan keberhasilan rekan kerja lainnya, melainkan mendukung dan saling mendoakan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke prinsip yang terakhir atau yang kelima, yaitu bekerja dengan keadilan. Keadilan di sini dalam bekerja itu berarti memberikan hak-hak kepada setiap orang secara proporsional, tanpa memihak atau merugikan pihak lain. Seorang karyawan harus memperlakukan sesama rekan kerja, bawahan atau atasan dengan adil dan tidak melakukan diskriminasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat ke-90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, keluarga, dan apa saja yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk beberapa contohnya, yang pertama, bisa memberikan penilaian kinerja yang objektif kepada rekan kerja tanpa favoritisme. Atau yang kedua, tidak memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Atau contoh ketiga, memperlakukan setiap orang dengan setara dan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya. Nah, jadi menjadi karyawan yang baik dalam Islam bukan hanya soal mengerjakan tugas, tetapi tentang bagaimana kita menjalankan pekerjaan dengan nilai-nilai yang mulia. Dengan ikhlas, amanah, jujur, persaudaraan, dan keadilan, kita bisa menjadikan pekerjaan sebagai ibadah yang tidak hanya bernilai dunia tapi juga akhirat. Yuk mulai sekarang tanamkan nilai-nilai ini dalam setiap langkah kita di dunia kerja. Karena itulah jalan menuju kesuksesan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.